Shirasu Azusa adalah seorang murid tahun kedua yang kemunculan perdananya ada di Main Story Volume 3, berperan sebagai seorang protagonis utama. Keberadaannya di Main Story juga merepresentasikan pencarian makna di tengah keputusasaan. Azusa dibesarkan di distrik Arius, sebuah tempat yang penuh dengan kebencian, disiplin militer yang kejam, dan penderitaan. Di sanalah, ia dilatih oleh Arius Squad, satuan kelompok elit di bawah kepemimpinan Saori. Dia dilatih untuk menjadi seorang pembunuh tanpa emosi. Azusa dikirim menuju sekolah Trinity sebagai mata-mata untuk memicu kekacauan selama terjadinya penandatanganan perjanjian Eden. Namun, semuanya berubah semenjak interaksinya dengan Make-up War Club yang secara perlahan-lahan mengubah jalan hidup serta ideologinya. Azusa memiliki moto kehidupan yang berbunyi, Vanitas Vanitatum, et omnia vanitas, memiliki makna kesia-siaan dari segala kesia-siaan, dan semuanya adalah kesia-siaan. Moto inilah yang menjadi konflik ideologinya. Di bawah doktrin Beatrice, kalimat ini digunakan untuk mencuci otak para siswa Arius agar percaya bahwa hidup ini tidak memiliki arti, sehingga mereka tidak perlu takut untuk mati ataupun membunuh. Namun melalui sensei dan teman-temannya, Azusa menyadari bahwa jika segala sesuatu memang sia-sia, maka kita bebas untuk memilih apa yang berharga bagi kita. Ia pun memilih untuk menghargai momen kecil yang bahagia daripada terpaku pada kehampaan masa lalunya. Azusa memiliki disonansi kognitif antara kemampuannya sebagai tentara elit dan kepolosannya sebagai remaja. Disonansi kognitif sendiri adalah perasaan tidak nyaman atau ketegangan seseorang ketika dia memiliki dua kepribadian yang bertentangan. Contohnya ketika Azusa menyukai karakter imut dari Momo Friends. Baginya, barang-barang imut ini adalah simbol kebebasan dan kehidupan normalnya ketika menjadi siswa Trinity yang tidak akan pernah ia dapatkan selagi dia menjadi tentara elit Arius. Azusa sendiri memiliki hubungan dengan beberapa karakter dalam Main Story yang berperan dalam perkembangan karakter dirinya. Ajitani Hifumi merupakan sesosok cahaya bagi Azusa. Hifumi mengajarkan Azusa bahwa menjadi orang biasa adalah sebuah keberkahan, dan persahabatan mereka jugalah yang menjadi alasan utama Azusa untuk berani melawan masa lalunya. Lalu selanjutnya, adalah hubungan dirinya dengan Joumae Saori. Hubungan inilah yang menjadi inti emosional dari cerita Eden Triety. Hubungan mereka bukan sekadar hubungan antara kawan yang menjadi lawan, melainkan sebuah dinamika kompleks yang mencakup peran mentor dan murid, ikatan keluarga yang traumatis, dan benturan ideologi. Saori adalah sosok yang melatih Azusa di Arius Squad. Hampir semua kemampuan tempur, taktik, dan keahlian Azusa dalam menggunakan senjata api berasal dari didikan keras Saori. Azusa sering disebut sebagai produk terbaik didikan Saori. Hal ini terlihat jelas saat mereka berduel. Azusa mampu memprediksikan pola serangan Saori karena dia memahami pola pikir mentornya itu. Begitupun sebaliknya. Bahkan ironisnya, Azusa juga menggunakan taktik kotor dan jebakan yang diajarkan oleh Saori untuk melawan Saori sendiri, hanya demi melindungi teman-temannya di Trinity. Di distrik Arius yang kejam, mereka tidak memiliki asrama atau tempat tinggal yang normal. Saori, sebagai pemimpin Arius Squad, mengambil peran sebagai pelindung, figur kakak bagi anggota lainnya, termasuk Azusa. Meskipun Saori tampak dingin dan kejam, tindakannya terhadap Azusa seringkali didorong oleh kasih sayangnya yang terdistorsi. Saori memikul semua beban dan dosa agar anggota skuadnya termasuk Azusa bisa bertahan hidup. Yang pada akhirnya terungkap bahwa Saori sebenarnya memiliki secercah harapan agar Azusa bisa keluar dari kegelapan Arius. Mengirim Azusa ke Trinity sebagai mata-mata secara tidak langsung adalah cara Saori memberikan pintu keluar bagi Azusa untuk merasakan kehidupan sekolah yang normal. Dan hubungan mereka pun memuncak pada perbedaan pandangan terhadap kalimat Vanitas Vanitatum, et omnia vanitas. Sebuah doktrin dari Beatrice yang menjadi ideologi utama bagi setiap murid di Arius. Bagi Saori, kalimat ini berarti, semuanya sia-sia, jadi tidak ada gunanya berjuang atau berharap. Dia menggunakan filosofi ini sebagai perisai mental untuk membenarkan tindakan kejam yang dia lakukan atas perintah Beatrice. Sedangkan Azusa setelah bertemu dengan Hifumi dan Sensei, menantang pandangan Saori. Dia berargumen bahwa, jika semuanya memang sia-sia, maka kita bebas memilih apa yang ingin kita perjuangkan. Azusa membuktikan bahwa meskipun hidup ini kosong, momen-momen kecil seperti persahabatan dapat memberikannya makna bagi kehidupan. Salah satu momen paling menyentuh adalah ketika Azusa meledakkan bom yang ia pasang pada sekitarnya untuk menghentikan Saori. Azusa bersedia menjadi pembunuh atau bahkan mati demi menghentikan lingkaran kebencian yang menjerat Saori dan Arius. Melihat Azusa murid yang ia besarkan begitu gigih mempertahankan sesuatu yang menurutnya sia-sia, yaitu persahabatan, secara perlahan-lahan meruntuhkan tembok mental Saori. Ini menjadi titik balik yang membuat Saori mulai mempertanyakan kebenaran dari doktrin kejam yang selama ini ia pegang dalam hidupnya. Dan setelah konflik besar berakhir, hubungan antara Azusa dengan Saori pun mulai berubah.
Mereka jadi saling menghormati dari kejauhan. Saori yang pada akhirnya menyadari bahwa tindakannya salah, dia tidak lagi memburu Azusa sebagai pengkhianat, melainkan membiarkannya hidup bahagia di Trinity. Azusa pun tidak membenci Saori secara pribadi. Dia memahami bahwa Saori adalah korban dari keadaan yang sama dengannya. Hubungan Azusa dan Saori adalah cerminan dari pilihan di tengah takdir yang buruk. Saori melambangkan seseorang yang hancur oleh beban tanggung jawab dan keputusasaan, sementara Azusa melambangkan harapan yang tumbuh dari kehancuran tersebut. Saori adalah alasan Azusa bisa bertahan hidup di masa lalu. Namun Azusa lah yang akhirnya menjadi alasan Saori menemukan kemanusiaannya kembali. Dan kesimpulannya, Shirazo Azusa adalah simbol dari seorang penebus dosa. Ia mengajarkan bahwa masa lalu yang kelam tidak menentukan masa depan seseorang. Meskipun ia terus dihantui oleh rasa bersalah terhadap rekan-rekannya di Arius, ia memilih untuk tetap berjalan di bawah cahaya Trinity. Hidup normal seperti remaja pada umumnya. Dan terakhir, terima kasih.